aku jadi trauma pacaran. So, di video kali ini aku bakalan bahas tentang curhatan orang yang punya pasangan toksik. Yuk, langsung aja ke yang pertama. Waktu aku nonton film posesif di bioskop, aku gak kuat nahan air mataku. Ceritanya benar-benar kejadian sama hubunganku. Mantan pacarku dulu selalu aja melimpahkan kekesalan dan emosinya ke aku. Bahkan gak jarang juga dia main tangan. Tapi yang bikin nyesek, setelahnya pasti dia nangis-nangis minta maaf. Aku yang awalnya kesel dan muak, jadi luluh dan gak tega mau minta putus. Ini yang salah nih. Ujung-ujungnya aku terjebak dalam lingkaran setan. Dan baru bisa keluar setelah aku dan keluarga pindah kota karena bapak pindah dinas. Next! Mungkin kata orang, kasus yang pernah gue alamin ini biasa aja. Tapi buat gue yang ngalamin, rasanya nyesek dan bikin kapok pacaran. Kenapa tuh? Dulu mantan pacar gue hobi banget main playing victim. Mulai dari hal yang sesederhana dia telat makan, sampai nilai ujiannya jelek, selalu gue yang disalahin. Kasian banget. Selalu ngomel sambil bilang, kamu gak sayang. Atau, kamu itu gak pernah support aku. Lama-lama aku jadi ikut menyalahkan diriku sendiri. Dan otomatis minta maaf pas dia kenapa-napa. Padahal dalam hati aku tahu bukan aku yang salah. Lanjut ke yang ketiga. Gua pacaran sama si mantan ini sekitar 3 tahunan. Lama banget. Dan selama itu juga gua gak pernah sadar kalau ternyata gua dimanfaatin. Tiap kali ngajak jalan atau minta dibeliin sesuatu, dia selalu minta yang mahal dan fancy. Kalau gak diturutin, dia selalu nuduh, kamu gak sayang sama aku. Bodohnya, waktu itu gue nurut-nurut aja, dengan niat tulus gak mau bikin dia sedih. Pada akhirnya, dia mutusin gue karena udah dapet yang lebih tajir. Kasian banget. Di satu sisi gue marah, tapi di sisi lain gue lega karena udah gak perlu ngadepin dia lagi. Next, yang terakhir. Mantan pacarku waktu itu usianya lebih tua, sekitar 3 tahun dari aku. Awal-awal pacaran sih dia care banget, perhatian. Itu yang bikin aku mau jadian sama dia. Tapi lama-lama sifatnya berubah jadi seenaknya. Dia selalu maksa dan gak mau nerima jawaban enggak dari aku. Pernah sekali aku nolak ajakannya buat jalan karena emang harus kerja kelompok sama anak-anak sekelas. Besoknya semua teman satu kelompokku bilang mereka dicat dan diancam pacarku. Toksik abis. Hal kayak gitu gak cuma sekali 2 kali aja terjadi. Kami baru putus selepas 2 tahun pacaran. Dan sejak itu aku jadi trauma pacaran. Jadi teman-teman, itu tadi adalah beberapa kisah nyata dari korban toksik. Dan sekarang aku bakalan diskusiin sama mamaku, karena mamaku ini udah cukup lama pelayanan di bidang pasangan-pasangan muda. Jadi, ciri-ciri hubungan yang gak sehat itu adalah kita takut sama pasangan kita. Takut kenapa, Mam? Iya, ada 3 nih. Takut untuk mengungkapkan perasaan dengan bebas. Kita takut reaksi pasangan kalau kita cerita tentang sesuatu, karena bisa-bisa dia menjadi marah, lalu mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan sampai tindakan fisik seperti memukul dan sebagainya.
takut melakukan kegiatan yang kita sukai, atau takut untuk berkomunikasi dengan orang lain. Karena pasangan kita itu nggak suka kalau kita aktif dan menjalin kerjasama dengan orang lain. Karena mungkin ternyata pasangan kita itu posesif dan selalu curiga. Akibatnya kita menjadi seorang yang meninggalkan komunitas kita dan hanya bergaul dengan pasangan kita aja. Takut dia ninggalin kita karena ternyata kita seorang yang posesif. Jadi selalu curiga sama pasangan, takut dibohongin. Nah, biasanya ini karena tidak adanya rasa percaya. Kesimpulannya, kamu tidak menjadi dirimu yang sebenarnya di hadapan pasangan. Hanya mau menyenangkan dia saja. Nah, sedangkan hubungan yang sehat itu seharusnya kamu merasa nyaman dan malah kamu bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirimu. Jadi teman-teman, kenapa sih penting buat kita tahu hubungan yang kita jalanin itu sehat atau enggak? Karena gimana cara kita bisa sembuh dari penyakit kalau diri kita sendiri nggak tahu kita lagi sakit? Aku lepaskan. Aku terlanjur cinta kepadamu Dan telah ku berikan seluruh hatiku. Tapi mengapa baru kini kau Pertanyakan cintaku. Kalau udah telanjur sayang, ini ada cerita nih, pengalaman adik kamu sendiri. Dia tuh udah lama banget pengen beli sweater, modelnya udah dia pengen banget deh. Nah, suatu hari pas lagi jalan-jalan, dia ketemu sama sweater yang dia mau, sesuai warnanya udah ada, motifnya semua yang dia udah suka. Terus pas dia nyedengin, ternyata ukurannya nggak ada, jadi kesempitan. Terus dia memaksain beli. Pas dia pakai, lengannya sempit. Dia kan udah otot kan. Terus udah gitu juga kependekan. Wah, akhirnya gimana? Maksa dia memaksain beli. Apa yang harus dia lakukan? Tetap beli nggak walau kesempitan? Karena ukurannya, warnanya, modelnya, harganya udah pas semua. Ya janganlah, sayang duitnya. Nah, itu juga sama dengan kita. Untuk sweater yang mungkin dipakai sebentar aja, kita nggak akan beli karena nggak pas. Ya tunggu aja cari model yang lain, ya kan? Apalagi untuk pasangan yang akan menjadi teman seumur hidup kita. Walaupun semuanya udah pas nih, mulai dari muka, mungkin body, terus ekonomi, keluarga, aduh semua udah telanjur dekat, udah telanjur sayang, udah pas banget. Tapi nggak tepat untuk kita. Kita memaksakan. Apa benar kita memaksain selanjutnya? Seumur hidup loh. Oh, pantas ada istilah cinta itu buta. Iya. Nah, sebenarnya hati nurani kita itu sudah mengatakan bahwa kita nggak bisa bersama dengan orang seperti itu. Tapi ya udah terlanjur sayang, udah terlalu lama pacaran, sayang dong waktunya kebuang. Waduh, lebih baik putus sekarang daripada kalau udah menikah kita tidak boleh bercerai. Harus berani guys. Iya, yang pasti Tuhan sudah mempersiapkan orang yang tepat untuk kita. Jadi jangan memaksakan hubungan yang gak sehat ya. So, teman-teman, bijak ya dalam memilih pasangan. Be wise. Oke? See you.